Diambil kayu, kakak saya cerita sama saya, ibu saya bilang ularnya itu hitam. Tapi jenis apa nggak ngerti gitu kan ya bang. Dipukul sama ibu saya sampai mati. Nah di dalam sakaratil mautnya bang, itu ibu saya ngomong bang, "Pok, saya minta maaf Pok, saya yang salah." Dia nyebut namanya bang, Simpo itu Simpo A gitu kan. Habis itu meninggal lah bang ibu saya, kakak saya yang nemuin. Dan saya ingat bang, waktu dia mau ngasih ilmu bang, dia bilang, "Wis, lu harus matiin si A." Itu teman baik saya bang, teman sebangku saya yang suka saya ngobrol. "Tapi kalau lu matiin dia, jangan sampai darahnya jatuh ke tanah. Lu matiin dari kiri, lu patahin dulu tangannya." Dipraktekin bang sama dia. Dan orangnya namanya si ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali. Bang Hafiz ini berarti Hafiz Quran ya Bang? Insya Allah Bang Ali. Insya Allah, amin, Amin, gitu Bang Bang ya. Ali. Sekali lagi Bang Hafiz terima kasih nih udah hadir jauh-jauh, macet tadi katanya ya. Iya Bang Ali. Ya saya juga minta maaf nih sama Bang Ali dan tim jadi nungguin saya. Iya aman Bang. Kita pokoknya narasumber bintang tamu itu spesial, kita tungguin mau sampai jam berapa aja kita tungguin Bang. Iya Bang. Iya. Oke, Bang Hafiz, jadi di sini Bang Hafiz punya pengalaman mistis di mana ibunya disantet. Iya seperti itu Bang Ali. Jadi almarhumah ibu saya kena serangan santet atau guna-guna Bang Ali. Oke, nah itu bisa di-spill sedikit Bang, kisi-kisinya seperti apa yang mau Bang Hafiz ceritain ini nanti. Jadi almarhumah ibu saya itu setelah kejadian mematikan ular di yang mau masuk ke tempat saya, ke rumah saya, barulah itu kejadiannya, teror-teror sampai akhirnya ya ibu saya meninggal, seperti itu Bang Ali. Oh, awalnya dia membunuh ular itu ya? Iya, membunuh ular Bang Ali. Wah, serem banget nih. Oke, Bang Hafiz ditahan dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Hafiz bercerita lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menceritakan pengalaman hidup saya mengenai keluarga besar saya, yang mana ini kejadian itu di kisaran tahun 90-an. Saya ingat itu kira-kira saya antara kelas 6 di semester akhir, bahwa zaman itu zamannya catur bulan ya, sampai mendekati saya SMP. Jadi awalnya gini Bang Ali, kita kan memang keluarga besar ya, ayah dan ibu saya itu memang asli orang Jakarta, orang Betawi lah, orang bilang seperti itu. Kita memang sebelumnya tinggalnya di Tebet Bang Ali. Nah sekitar tahun 83, ayah dan ibu saya itu memutuskan untuk pindah ke Depok. Jadi saya tinggal di Depok, dimana saat itu ya keadaan Depok tuh bener-bener masih banyak pohon yang gede-gede banget dah Bang Ale. Dan di sana tuh kalau habis maghrib, apalagi kalau hujan gitu Bang Ale, itu sepinya luar biasa Bang Ale.
kalau maghrib apalagi hujan itu memang benar-benar jadi, ya saya bilang horor tapi seru juga Bang Ali kalau sekarang ya. Jadi kalau di sana tuh maghrib malam ketika hujan itu sering kita tuh ngadepin yang namanya mati lampu. Dan kalau udah mati lampu itu nggak ada orang yang lewat di depan rumah kita, yang mungkin lalu orang tuh benar-benar nggak ada. Dan kita sering dengar itu yang namanya burung hantu atau ya suara ketawa-ketawa itulah si tante itu kan, seperti itu. Lalu setelah sekian lama kita tinggal lah, sekitar tahun 83 kita pindah ke situ. Jadi ayah saya itu seorang guru dan ibu saya itu seorang ibu rumah tangga aja. Dan kita memiliki ada 7 bersaudara dan saya itu anak yang tengah, anak yang keempat. Nah ini kejadiannya memang kejadian yang dialami oleh ibu saya almarhumah itu memang ya menurut saya tragis banget gitu kan. Jadi hari-hari itu memang kita lalui ya seperti biasa. Tidak ada yang kejadian-kejadian yang aneh yang menurut saya mungkin ya serem atau mengerikan mengenai keluarga saya seperti itu. Nah, setelah kita tinggal beberapa tahun di situ, saya ingat kejadiannya itu kalau tidak salah itu sore hari. Nah, saya pulang dari main lah biasa sama temen, main layangan, main sepak bola lah biasa seperti itu. Saya memang ngelihat kayaknya ibu saya kayaknya ada yang kayak yang disembunyiin atau apalah, pokoknya nggak seperti biasanya gitu kan. Cuma memang saya berpikir mungkin ibu saya kecapean kali kan karena anaknya banyak. Jadi kalau dari jam 4 pagi sudah bangun, udah nyiapin sarapan dan segala macam keperluan kita gitu kan. Ya mungkin pikiran saya ibu saya terlalu capek aja kan gitu. Setelah berjalannya beberapa hari ibu saya tuh sakit. Awalnya sih mungkin awalnya sakitnya biasa, sakitnya itu seperti demam, badannya panas gitu kan. Ya saya berpikir ya seperti tadi mungkin kecapean karena kurang istirahat seperti itu. Berjalannya waktu beberapa hari setelah ibu saya sakit nih, memang kita coba mengobati gitu kan. Kita coba berobat, kita bawalah ibu kita ke puskesmas. Karena kan di situ zaman itu memang adanya hanya puskesmas lah, belum ada klinik seperti itu. Ya memang di diagnosa memang ibu saya kecapean aja gitu kan. Lalu setelah kita pulang dari puskesmas gitu kan, ibu saya juga sudah mulai agak mending gitu kan. Memang belum total sembuh gitu. Nah setelah beberapa hari kemudian bukannya malah sehat itu ya, tapi malah lebih kurang bagus lah, badan kurang fit seperti itu. Dan yang lebih bikin saya agak bingung dan agak aneh, kenapa ibu saya itu setiap kalau mau tidur maghrib itu selalu teriak-teriak. Dia bilang ampun, saya nggak mau gitu kan. Saya berpikir kenapa jadi seperti ini ya, kok jadi dibawa sampai tidur gitu kan. Mungkin memang kalau dibilang mungkin ibu saya lupa berdoa atau apalah gitu kan, saya pikir seperti itu. Tapi dan kejadian itu terusan sampai beberapa lama gitu. Karena memang backgroundnya ayah saya memang awalnya memang nggak percaya sama hal-hal seperti itu ya, ayah saya selalu bilang ya kecapean aja ini sih, diistirahatin atau dikasih obat juga vitamin, ya insya Allah nanti sembuh lagi lah, fit lagi gitu kan. Itu kejadian itu sekitar ada mungkin beberapa bulan dan saya berpikir ini kayaknya ada yang gak beres nih. Soalnya kenapa kejadiannya selalu setiap habis maghrib. Kalau tidur ibu saya sebelum maghrib gak ada masalah, selalu setelah habis maghrib seperti itu, teriak lagi. Akhirnya kita berdiskusi, kebetulan ayah saya kan memang orangnya guru tuh seneng namanya ngobrol, berdiskusi, tanya-tanya gitu kan. Saya bilang, kakak saya juga ngomong yang pertama bilang kayaknya nggak sakit itu dah ya gitu kan. Soalnya
kenapa setiap maghrib begitu? Ya kan, teriak-teriak, bilang sakit, ampun gitu. Sedangkan ibu saya kan matanya merem. Masa ngigo setiap hari begitu? Saya pikirkan, kakak saya bilang seperti itu sama ayah saya. Lalu saya bilang, coba ya mungkin kalau ada pengobatan lain lah, jangan yang seperti umumnya gitu kan. Karena kan zaman itu memang kita belum ada lah yang namanya ruqyah atau apalah seperti sekarang gitu ya bang. Lalu akhirnya ayah saya ini mutusin, ya udahlah kita coba aja, tuh kan. Kita coba, mungkin bahasanya alternatif gitu kali ya bang. Lalu saya ini nggak tahu kemana ayah dan kakak saya itu pergi. Alternatifnya saya nggak tahu karena saya memang masih kecil kan di situ. Yang saya tahu ibu saya sakit dan sakitnya kok seperti ini, gitu kan. Akhirnya berobat. Saya ingat waktu itu dibilang, jadi ibu saya kan diajak ke tempat yang berobat itu ya bang. Nah lalu yang obatin tuh bilang, ini bukan ibu kamu katanya. Oh, ini udah setengahnya udah ular katanya begitu kan. Tapi kan kita nggak langsung yakin begitu aja kan. Oh mungkin hanya ini kali ya, mungkin maaf mungkin halunya atau gimana lah gitu. Tapi dia ngasih kita keyakinan gitu. Soalnya kan keluhannya seperti itu kan katanya. Mungkin juga kali ya, akhirnya diobatin tuh bang. Diobatin ibu saya dengan ritualnya. Saya sendiri nggak tahu lah ya bang ya. Setelah selesai pulang, karena memang jadwalnya itu beberapa hari kemudian harus kembali lagi. Nah harus kembali lagi. Setelah kembali bang, yang ngobatin itu udah nggak mau bang. Kenapa? Dia bilang, saya nggak sanggup lagi. Terakhir kali ibu pulang malamnya saya didatengin. Katanya kalau memang masih mau ikut campur, ya tahu sendiri akibatnya, dibilang gitu. Jadi udah silakan cari yang lain aja, saya nggak sanggup. Seperti itu. Dan itu keadaan ibu saya makin hari bukan makin benar gitu bang. Makin parah keadaan sakitnya. Terutama yang pada saat kalau mau tidur maghrib itu bang. Akhirnya kita cobalah lagi ke tempat yang lain. Bahkan kita ikhtiar lagi. Nah akhirnya kita ketemu tuh bang, kata kakak saya di daerah Lubang Buaya. Nah memang pada saat itu juga sebenarnya saya tahu ayah saya sebenarnya nggak mau juga sebenarnya, karena takutnya ya seperti itu ya, mohon maaf mungkin takut jadi musyrik atau segala macam gitu bang. Tapi kalau nggak diobatin juga ya kayak gini gimana juga gitu kan, kasihan ibu saya. Akhirnya diobatin tuh bang ke Lubang Buaya. Saya itu ingat dia bilang di rumah saya itu memang ditaruh buhulnya, itu dibilang seperti itu. Saya harus ada ritual, kalau nggak salah yang saya dengar, yang saya masih ingat sampai sekarang, saya harus taruh kepala kerbau di atas rumah saya seperti itu kan. Sama ada keris ya bang. Ayah saya tuh langsung nggak mau. Ayah saya tuh keras, nggak mau kayak begini gitu kan. Nggak mau, kalau sampai gue harus seperti ini kayak gitu kan, biarin nanti gue cari tempat lain gitu. Ya karena memang keadaannya seperti itu ya bang, ya otomatis kan gak dilanjutin lagi. Sementara keadaan ibu saya tidak ada perubahan. Dan makin hari bang yang saya lihat, tadinya ibu saya masih bisa ngobrol, itu udah benar-benar pandangannya kosong. Paling kalau ditanya cuma iya, enggak, gitu-gitu aja bang. Karena kita memang kan tahu kita waktunya makan atau waktunya apa ya bang ya, kita tanyain, bu makan, cuma nganggut aja, nggak ada pembicaraan apapun. Tapi yang aneh setiap kali maghrib pasti teriak, sakit, udah nggak kuat seperti itu. Akhirnya kita berobat lah bang ke tempat yang lain. Dikasih tahu di daerah mana tuh saya lupa, di Jakarta adalah seorang kiai yang seperti itu, mau nanti dia ngobatin. Dan sama bang, jadi waktu diobatin itu dilihat bukan ibu saya. Udah kiai itu ya? Iya, beliau bilang itu udah sebagian badannya itu udah bersisik. Ya kan saya nggak ngelihat, nggak tahu ya bang ya. Cuman yang saya perhatikan dari awal sampai dengan detik itu, perubahan ibu saya ya seperti itu. Oh jadi makin kemarinya jadi seperti orang pandangannya kosong, kayak udah nggak ada apa-apanya gitu bang. Orangnya di situ tapi orang
mungkin menurut saya jiwanya nggak tahu nih di mana seperti itu, karena nggak ada respon, nggak ada omong sama sekali. Akhirnya diobatin lah bang sama Pak Kiai itu ya bang ya. Nah sambil diobatin ke Pak Kiai itu bang berjalan 6 bulan bang lamanya. Ibu saya itu nggak tidur sama sekali bang. 6 bulan kan? Iya nggak tidur, karena dia kalau tidur dia ketemu sama itu bang, yang maghrib itu. Oke. Jadi saya pernah dengar cerita dari ibu saya, dia kalau maghrib itu tidur, jadi dia lihat badannya dia itu diseret bang, di padang pasir diseret, yang tangan kanan kirinya itu dikasih rantai. Dia bisa ngelihat yang depan itu dari belakang itu menghadap belakang dia, tapi yang kanan kiri itu hitam semua katanya. Dan kalau nggak mau jalan dicambuk bang, dicambuk terus, dipukul. Akhirnya ibu saya udah nggak tidur sama sekali bang selama 6 bulan. Nah setelah sambil berobat ke yang tadi Pak Kiai tadi ya, nah ibu saya akhirnya ayah saya tuh mutusin dibawa aja deh ke rumah sakit. Kalau seperti ini takutnya kan keadaannya makin nggak bener kalau kayak gini, karena udah diobatin juga iya, tapi nggak ada perubahan juga. Malah yang ada ibu saya kayak orang ya itu aja, bengong aja seperti itu. Dan saya baru tahu sekarang ini ternyata mungkin jiwanya udah nggak ada di situ lagi, karena memang sama kita udah nggak ada bisa komunikasi, cuman ya enggak itu aja. Akhirnya dibawa bang ke rumah sakit sama ayah saya kan. Nah pada saat ibu saya masih keadaan sakit, kan ibu saya itu deket sama kakak saya yang nomor 2 ya bang. Sama kakak saya itu sempat cerita, katanya pada sore tuh pada asar, kan memang kalau ibu-ibu ya zaman itu suka pada bertanam lah, berkebun ya bang, nanam apa gitu di depan rumah karena pekarangan masih ada kan. Nah pada saat sore pada asar dia ngelihat ada ular bang di sekitar situ depan rumah saya. Jadi di depan pintu ada pekarangan berapa meter. Nah di situ mungkin dia ngumpet di pot-pot itu kali ya, saya nggak ngerti gitu kan. Nah ibu saya takut dia masuk ke dalam nanti ngelukain anak-anaknya kan. Akhirnya dia ambil kayu bang. Dia ambil kayu, kakak saya cerita sama saya, ibu saya bilang ularnya itu hitam, tapi jenis apa nggak ngerti gitu kan ya bang. Dipukul lah sama ibu saya sampai mati. Dan ternyata yang saya tahu juga bukan dimatiin aja sama ibu saya, itu mungkin udah takdirnya seperti itu, dibakar bang. Ularnya itu dibakar. Habis kejadian itulah gak lama kemudian ya ibu saya tuh seperti itu. Makanya saya ingat, oh iya waktu yang pertama kan bilang waktu berobat itu bukan ibu kamu, sebagiannya udah ular katanya seperti itu kan. Saya ingat, oh iya ibu saya kan matiin ular sebelumnya itu bang. Nah akhirnya kan saya kembali lagi, dia diobatin ke rumah sakit. Tapi yang aneh, bagi saya aneh sampai sekarang, jadi kalau dokter bilang ibu saya itu anemia, kurang darah, tapi kok bisa begitu seremnya, saya bilang gitu kan. Perasaan kurang darah nggak seperti ini dah gitu. Nah memang bang pada saat di rumah sakit itu saya nggak pernah bang nengokin ibu saya, karena saya takut bang. Saya takut sama rumah sakit udah tua bang. Terus juga saya takut jujur bang sama ibu saya, itu udah serem lah bang gitu kan. Udah 6 bulan nggak mandi, 6 bulan nggak tidur, pokoknya udah bener-bener saya bilang ya Allah kok kayak gini amat gitu kan. Nah sambil diobatin sama Pak Kiai dan diobatin di rumah sakit itu bang, kira-kira ada 6 bulan, terus diagnosanya kan turun. Mungkin memang sudah ajalnya. Saya masih ingat itu bang, itu hari Jumat bang. Saya udah SMP kelas 1 ya, karena hari Jumat itu memang pakai batik. Tapi dari memang pakai batik, jadi saya ingat lah seperti itu. Nah saya ingat kejadiannya itu setelah badasar, saya mau maghrib 5:30 saya pulang. Tapi saya dari pagi sebenarnya perasaan saya udah nggak enak gitu kan. Ini perasaan tuh dari awal kayak dari pagi kayak enak, ada apa ya gitu kan. Cuman saya pikir oh enggak kali, mungkin memang perasaan saya aja kali kan. Pas saya masih jalan menuju rumah, teman saya itu udah lari, teman main saya ngejar saya. Bis, lu udah tahu belum? Saya langsung bang, aduh kayaknya siapa lagi, kayaknya ibu gua deh. Soalnya emang udah
parah dan udah menderita banget. Saya bilang gitu kan. Iya Pis, ibu lu udah nggak ada katanya. Saya udah lemes bang, udah saya diem aja duduk tuh di dekat lapangan dekat rumah gitu. Saya duduk aja, saya bengong. Saya pikir gini, akhirnya sampai nggak ada, saya nggak bisa ngelihat lagi kan. Saya bilang gitu bang, karena rasa takutnya saya. Nah, kan saya kan memang keluarga besar tuh banyak di Tebet ya bang. Jadi kita dihubungin tuh sama adiknya ibu saya, datang ke Depok, dibilang ibu saya itu dibawa ke Tebet karena keluarga besarnya banyak yang di Tebet. Kalau di Depok kan memang ada sih, tapi nggak terlalu banyak seperti di Tebet lah ya bang. Nah cuman memang di kejadian waktu ibu saya mau meninggal atau saya bilang sih sakaratul maut, nah itu yang jaga kakak saya yang nomor 2 bang, yang biasa suka temen curhat ibu saya kan. Jadi kalau pagi sampai sore kakak saya yang nomor 2, kalau sampai dari malam sampai pagi lagi tuh kakak saya yang nomor 1 yang suka berobat ke sana kemari sama ayah saya kan. Nah di dalam sakaratul mautnya bang, itu ibu saya ngomong bang, Pok, saya minta maaf Pok, saya yang salah. Dia nyebut namanya bang, Simpo itu Simpo A gitu kan. Saya minta maaf kalau saya salah, saya ngomong kurang enak. Habis itu meninggallah bang ibu saya, kakak saya yang nemuin. Ternyata setelah kejadian itu kakak saya cerita, jadi sebelum ibu saya matiin ular itu bang, di pagi kan, kalau pagi kan ibu suka ke tukang sayur ya bang ya, tukang sayur di dekat rumah tuh Simpo A lah gitu kan. Nah ngobrol-ngobrol, giliran ibu saya tuh mungkin ngelihat sayuran apa nggak, saya nggak tahu gitu bang, dia ngomong seperti itu, kok ini kok sayuran udah kayak gini, udah layu gini masih dijual aja. Menurut saya kayaknya itu bang yang bikin orang tuh jadi hatinya sakit hati sama ibu saya, karena kan itu pas di depan orang banyak kan. Kalau bagi-bagi kan sedang rame-ramenya kan bang, mungkin jadi orang jadi pergi atau jadi segala macam. Jadi setelah kejadian itu barulah ibu saya itu matiin ular. Seperti itu bang. Nah pas sakaratul mautnya seperti tadi yang saya ceritakan itu dibawalah orang tua saya itu ke Tebet, ke rumah nenek saya yang tadi. Nah ini ada kejadian lagi nih bang di Tebet. Jadi kan memang kalau di kita tuh budayanya selalu ngaji tuh bang ya, ngaji kan sambil menunggu mayit sampai besok mau dikubur gitu bang. Jadi kita ngaji bergiliran, ganti-gantian. Saya ingat waktu itu masih saudara sepupu gitu kan, orang sana juga, orang Betawi asli juga. Dia bilang bang, jadi setelah azan subuh kita gantian sholat, giliran dia nih bang ngaji. Giliran dia ngaji, dia ngelihat bang, ternyata tuh dari ujung kepala ibu saya itu keluar bang kayak kalau saya bilang kalau sekarang kayak kompor gas warnanya biru bang, api dari kompor gas warnanya biru dari kepala jalan dia sampai ujung kaki. Nah itu dia terbangnya menuju ke arah rumah saya yang di Depok. Di situ dia bilang gini, karena dia memang bisa juga, saya tahu dia bisa bang. Dia bilang itu santetnya itu yang dikirimin, karena orangnya sudah sesuai dengan keinginan dia sampai meninggal ya almarhumah ibu saya tuh. Jadi santet itu pergi ke tempatnya, itu ke arah rumah saya bang. Seperti itu di tempat kejadian awal ya. Iya, jadi kalau di Tebet itu di arah utara atau selatan, nah ada hadapannya itu Depok lah seperti itu ya. Dan saya percaya karena dia bisa bang, tuh ininya ibu lu, kata dia seperti itu kan. Nah setelah kejadian yang subuh itu datanglah bang orang-orang yang dari Depok kan mau ngelayat lah bang, ibu-ibu teman-teman ibu saya, teman pengajian dan segala macam gitu. Nah Simpo ini ada bang. Oke, dia ikut ngelayat juga. Ngelayat. Dan yang lebih bikin, sorry bang saya merinding, yang bikin saya tambah yakin kalau itu dia bang. Jadi gelagat dia aneh dan saya nyaksiin sendiri bang. Dia setiap kali ketemu saudara-saudaranya ibu saya, dia selalu bilangnya seperti ini. Saya tuh sama si ibu ini akrab banget, udah kayak saudara. Kemana aja berdua. Itu depan mata saya bilang, kok aneh ya. Perasaan ibu gua nggak kayak gini dah. Seakrab-akrabnya yang namanya sama tetangga, kan nggak mungkin sampai seperti itu. Kita tetap aja harus jaga kan.
Nah disitulah bang, saya ngerunut-runutin dari mulai ibu saya yang ngomong makan sayurannya seperti itu, lalu ibu saya matiin ularnya yang masuk ke rumah yang hitam tadi, lalu pas sakaratul maut ibu saya nyebut nama dia. Karena bagi saya aneh dong, orang ibu saya nggak bisa ngomong, kalau ditanya cuma iya enggak, itu ngomong nyebutin nama si A ini. Dan yang lebih tambah yakin buat saya bang, dia ngomongnya seperti itu ke orang banyak, terutama ke keluarga saya, bahwa dia sama almarhumah ibu saya itu akrab banget, udah kayak saudara, kemana-mana aja berdua. Itu bang saya tambah yakin. Nah setelah kejadian ibu saya dimakamin ya bang, jadi kita mutusin tuh kita nggak balik lagi ke Depok bang, kita tinggal untuk sementara di Tebet. Jadi saya tiap hari tuh pulang pergi sekolah sama adik sama kakak saya itu, pulang pergi dari Depok ke Tebet, pulang pergi dari Depok ke Tebet. Dan memang sebenarnya saya tuh udah udah hampir putus asa lah bang pada saat itu. Jadi kalau saya naik kereta tuh bang, saya pengen loncat mobil aja bang, karena saya ngerasa kayak udah nggak punya yang merhatiin lagi gitu kan, udah nggak punya mak kayaknya kayak gini banget gitu bang. Dan saya kalau maghrib duduk di pintu kereta tuh selalu ada yang bisikin kayak gitu, udah loncat aja katanya gitu kan. Bahkan kalau memang saya lagi benar-benar datang suntuknya gitu bang, saya naik kereta di atas bang. Itu saya SMP, saya bilang kayaknya kalau gue loncat di sono enak kali ya, saya bilang gitu kan, yang ada listriknya tuh kayak gitu, pasti gosong langsung mati nih, saya bilang gitu kan. Tapi saya ingat lagi, itu nanti adik-adik gue gimana ya, bapak gue pasti sedih banget kali ya, udah mak gue nggak ada, guenya kayak gini gitu kan bang. Akhirnya ya udahlah, saya jalanin dah walaupun dengan perasaan yang ya nyesek dan segala macam lah, setiap harinya tuh saya alamin. Nah setelah 3 bulan kita memang putusin ke tinggal di Tebet. Nah saya kan kalau hari Sabtu tuh suka main karena kangen ya bang sama teman-teman kecil gitu kan. Saya lihat kok rumah saya jadi makin hari makin nggak enak gitu kan. Terus kalau nggak ditinggalin gini, lama-lama hancur kali ya pikiran saya gitu bang. Nah saya masuk tuh bang ke dalam, hawanya tuh udah beda. Dan tapi saya mikirnya positifnya gini, oh mungkin karena nggak ada orang kali ya. Emang sih saya nitipin sih bang ke tetangga, cuma memang beliau yang nggak tidur di situ, nggak, cuma kalau pagi bersihin, nanti kalau sore nyalain lampu kayak gitu-gitu aja ya bang. Akhirnya saya bilang sama ayah saya, ya kayaknya kita pulang aja deh ya gitu kan, kasihan di rumah. Jadi saya kalau dari kemana-mana saya pergi, saya selalu ingin pulang ke situ bang. Saya selalu senang pulang ke situ gitu kan, walaupun ada cerita yang seperti itu kan. Kata ayah saya, yaudah deh kita balik aja lah ke Depok gitu kan. Nanti sambil jalan lah kita ya lupain gitu kan. Udah tuh bang, kita udah tinggal di Depok lagi. Nah saya pikir kejadian yang setelah ibu saya nggak ada, ya udahlah semua udah selesai gitu kan. Ternyata ya nggak begitu juga. Masih ada kelanjutannya gitu kan. Jadi adiknya ibu saya itu cerita bang ke saya. Jadi waktu mereka masih mereka gadis-gadis ya bang, dan masih bujang, itu di rumah Tebet yang awal itu katanya ada kakek saya tuh nemuin telur yang isinya rambut, jarum sama apa lagi saya lupa. Dan dia bilang dia pengen keluarga ini tuh nggak bagus lah gitu. Pengen ngabisin keluarga ini bang, kalau yang saya dengar dari situ. Dan memang kalau saya pikir ya bang, itu keluarganya ibu saya meninggal pada saat muda semua bang. Cuma beberapa yang sampai menikah, yang lain itu masih bujang, masih perawan meninggal di rumah Tebet itu. Rumah Tebet. Kalau yang saya dengar, karena mungkin kakek saya pengusaha ya bang, mungkin banyak itunya lah, biasa juga kurang paham lah ya bang ya. Cuma dibilangnya seperti itu. Saya pikir apa yang kejadian itu atau yang ibu saya ngalamin, saya juga kan nggak ngerti gitu ya bang. Cuma dari itu saya pikir ini saya kok terus berlanjut aja, nggak ada selesainya gitu kan bang. Nah akhirnya setelah kita pulang ke Depok,
sama sama kakak dan keluarga saya itu semuanya pulang, barulah bang di situ itu teror kenanya ke saya. Sampai sekarang pun saya masih ini bang, masih ngerasain ya. Jadi saya hampir setiap kalau saya mau tidur bang, itu ada aja bang yang suka saya lihat. Pernah bang siang-siang itu ya, saya lihat tuh siang-siang gitu kan, setelah kejadian rumah saya 3 bulan kosong itu bang. Saya lagi tidur siang kan, karena memang kalau memang gak ada teman yang ngajak, udahlah di rumah aja gitu kan. Saya sambil saya tidur siang, saya inget tuh, saya peluk guling saya. Pas saya peluk, saya raba gini, kok ada rambutnya guling? Saya pegang, kok panjang rambutnya? Saya pegang terus saya gini bang, mukanya saya gini, loh kok mukanya peot? Kabur saya langsung bang. Saya bilang, ya apaan itu? Saya bilang, kok setelah kita pindah ke sana malah kejadiannya malah kayak gini? Saya bilang gitu kan. Saya cerita tuh bang. Dan itu bukan sekali aja bang. Saya pernah juga, memang kan di kamar itu ada kamar depan, kamar tengah sama belakang ya bang. Saya sering tuh di yang tengah kalau siang kayak gitu. Pernah saya baru naruh kepala bang, itu ada yang jalan bang. Saya lihat hitam, badannya gede. Itu saya cuma gini, saya bilang apaan itu? Kemarin gue ngeliat ini, sekarang ini gitu. Lari saya bang. Saya bilang sama ayah saya, ya tadi ngeliat kayak gini ya. Saya kan memang dari awalnya nggak terlalu gini ya bang. Mungkin lu aja kali nggak baca doa sebelum tidur gitu. Enggak, orang inget. Orang sebelum itu masih inget, pengen tidur itu masih inget. Kita belum sampai les banget gitu bang. Itu udah saya ngelihat kayak gitu. Jadi setelah kejadian yang saya balik, nah saya sering nih bang dimimpiin saya didatangin sama kakek-kakek bang. Saya didatangin sama kakek-kakek. Ya pertama sih saya inget dia cuma ngeliat, saya ngeliat aja terus saya bangun gitu kan. Saya nggak terlalu saya heroin kan, mungkin saya habis nonton apa kali ke bawah sampai mimpi gitu. Dan anehnya itu terus-terusan bang. Saya mimpinya ketemu dia, berkelanjutan ketemu dia. Akhirnya saya ngomong sama ayah saya, ya masa habis mimpi ketemu dia sih ya? Enggak, mungkin biasa ya bang ya, standar bahasanya kan belum baca doa. Udah, tapi ini sering ya, dia datang. Terus ayah saya bilang, ya udah nanti coba deh ayah sambil ngaji kalau habis tidur. Nah jadi di situ bang, saya udah di peraturan di keluarga saya udah bilang nggak boleh ada yang tidur sebelum saya tidur. Nah jadi setelah saya setiap saat diketemuin sama dia bang, dia ngomong bang pada saat itu, dia bilang gini, lu gua pengen kasih ilmu, kalau lu nurut apa yang gua mau, apa yang lu ingin, semua lu dapat, semua orang pasti tunduk sama lu. Kata dia kayak gitu bang. Nah, dalam itu saya ingat kata ayah saya bilang gini, nggak usah main-main yang begituan, nggak usah main ilmu-ilmu gitu. Kita jalan aja apa adanya, kita ini manusia nggak punya apa-apa. Ayah saya selalu bilang gitu, dan saya jawab bang, nggak mau, gue nggak mau, pasti lu nggak bener, saya bilang gitu. Lu ngajarin gue yang nggak bener. Udah saya bangun tuh bang, saya bilang kok jadi mimpinya jadi kayak gini ya. Nah akhirnya beberapa saat kemudian tuh bang, saya lagi di kamar gitu, saya ingat kok saya tidur gitu kan. Saya tidur, saya lihat gini, itu saya lagi diapain, itu kan si kakek itu. Dan saya gini, loh kok gue ada dua ya. Yang di tempat tidur iya gitu. Yang di pintu gue ada gitu. Nah itu siapa, saya bilang gitu kan. Nah saya ngeliatin tuh bang, badan saya itu lagi digebukin bang. Dia bilang gini, lu ya gue udah bilangin, udah gue suruh ikut gue, lu tetap aja gak mau lu ya, nih lu rasain. Wah habis bang, saya dipukulin sama dia, dipukulin sama pengawalnya. Jadi kalau pengawalnya itu saya lihat berbulu bang, tapi setengah di atas tuh saya gak bisa ngelihat, kayak lebih dari atap lah saya ngeliatnya gitu kan. Udah saya gini, saya liatin aja.
saya mau ngelawan, saya nggak berani bang. Tapi saya ngeliatin badan saya kasihan dipukulin terus. Nah puncak-puncaknya nih bang, saya ngeliat bang, badan saya itu, perut saya dibelik sampai tangannya si kakek-kakek itu bang, yang tadi saya lihat di dalam mimpi tuh. Orangnya pakai jubah putih, berjenggot, tapi mukanya saya nggak bisa ngeliat, kayak kena lampu gitu bang. Saya dibelik ini, saya lihat itu orang mau ngapain badan gue ya, saya bilang itu. Saya perhatiin. Terus diambil bang dari dalam perut saya. Saya ngeliat, abang tau nggak kalau kayak gundul segede gini bang, warnanya merah bang. Saya lihat itu apa? Saya diambil dari badan saya, dan saya ngeliat tangan dia gemetaran begini bang. Saya bilang, oh kalau gemeter gini berarti kan dia nggak kuat nih, ada apa-apanya kan, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia gini-gini bang, dimasukin lagi, ditutup. Saya tuh tiba-tiba saya ingat, saya kaget, tadi habis ngapain ya? Dan yang bikin saya aneh bang, kalau memang itu bukan orang bilang cuma mimpi, itu badan saya semua sakit bang. Oh, kayak nyata gitu ya? Kayak nyata, dan saya baru ngerasain, ini kali ya yang orang dibilang digebukin orang sekampung, saya bilang. Pada sakit semua badan saya. Dan saya ingat bang, waktu itu saya jerit-jerit bang jam 2 malam. Saya bilang sakit ya, dingin ya. Akhirnya ayah saya itu bangun bang. Saya menggigil gini bang. Saya ingat saya disarungin, disprein, pokoknya ini bang, ditutupin supaya saya gak dingin. Tapi saya bilang gak bisa, yang dingin dalam perut saya. Saya bilang gitu ya, apa itu bukan dingin di luar tapi di dalam perut saya. Kayak gitu bang. Saya ingat berhentinya tuh pas mau subuh bang, baru berhenti. Dan saya yang aneh, saya bilang saya sampai pagi tuh masih ngerasain pegelnya, dinginnya. Kalau saya bilang ini nggak nyata, tapi saya ngerasain saya pada sakit badan saya. Terus saya juga ngerasain badan saya pada dingin semuanya. Itu yang jadi saya sampai sekarang mikir bang, itu yang diambil dari badan saya sebenarnya apaan sih? Yang merah tadi itu bener, saya sampai sekarang saya bingung gitu kan. Akhirnya inilah bang, aktivitas seperti biasa setelah saya pulih gitu kan, saya sekolah gitu kan. Tapi setelah kejadian itu, saya suka ngeliat tuh bang di rumah saya. Kadang-kadang pas saya habis sholat subuh kan masih ngantuk ya bang, saya tidur tuh bentar. Di kaki saya ada cewek bang. Pertama sih saya ngeliat cakep ya, mukanya putih gitu. Tapi saya ingat, mana ada cewek di sini, siapa ya, saya bilang gitu. Kan yang cewek cuman adik saya doang. Pas dia ini bang ketawa ya bang, senyum gitu kali bang, ininya lebar bang, dan giginya tuh taring keluar darah semua bang, darah segar mengucur. Saya sampai ngeliat gini, gitu-gitu mas, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Mungkin kalau itu saya nggak beku kali ya bang, berapa saat kabur saya. Nah ini kejadian ini bang, saya ceritain tuh sama teman sebangku saya. Ya kan saya juga sambil nyari solusi lah nih, gue seperti ini gimana gitu kan. Terus dia bilang, coba aja kali, mungkin lu harus diobatin kemana gitu kan. Nah saya lagi ngobrol-ngobrol gini, teman sebangku saya cewek ya bang, dia tuh ngecengin saya bang. Kata dia gini bilang, lu bohong lu ngarang aja lu cerita kayak gitu, kata dia seperti itu. Saya bilang, ya gue nggak ngarang, gue buat apa ngarang juga, orang gue aja lagi kesusahan, saya bilang gitu kan. Dia berdua tuh bang sama teman saya, dua-duanya cewek tuh ngecengin saya. Ya udah terserah, saya bilang gitu kan. Nah, besok pagi sekolah lagi kan bang ya, kan udah SMA saya tuh bang. Dia bilang gini sama saya, gue percaya sama omongan lu semalam yang lu cerita, tadi pagi yang lu ceritain, semalam gue didatengin, gue nggak mau lagi udah sekarang. Jadi kalau saya lagi cerita kan, kalau istirahat tuh ini bang ya, kita kan sambil ngobrol-ngobrol gitu, kabur dia bang, nggak mau dengerin cerita saya. Nah di SMA juga nih bang, saya kan udah ngebantuin orang tua ya bang, saya jadi ngantar-ngantar ke orang nih bang, buat nambahin penghasilan sama uang jajan lah bang gitu kan. Nah saya punya teman nih bang, saya lupa namanya masih apa gitu kan, tapi dia memang usianya jauh, dia udah jadi bapak-bapak lah bang.
Nah pernah nih ketemu di stasiun sama saya. Dia bilang gini, lu kemana aja gak pernah kelihatan. Iya sekarang kalau nganter langsung pulang, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini lagi bang sama saya, lu mau gue kasih ilmu, kata dia gitu bang. Saya bilang gini, ilmu apaan, saya bilang gitu kan. Ini namanya ilmu kejawen, kata dia gitu bang. Terus dia bilang gini, kalau di mana, di kita tuh nggak boleh kosongan, harus isi. Paling gitu di jalanan kayak gini. Terus saya jawab aja, saya ingat kata ayah saya tuh kan, enggak, jangan mau gitu kan. Saya bilang gini, nggak mau gue, tuh gue matinya susah, saya bilang gitu aja kan. Gue mau kayak kata ayah gue hidupnya normal aja gitu kan. Saya nggak tahu bang, saya kan nggak ada belakang ya bang. Dia nempelin tangannya ke pundak saya bang, mental bang dia begini, dia marah-marah ke saya. Wis lu apaan lu kayak gitu lu? Apaan maksudnya? Lu ngetes ilmu ya sama gue? Kalau lu nggak mau aja. Saya bilang gini, gue nggak tahu, gue nggak ngerti, gue ilmu apaan? Saya bilang gitu. Iya lu, sekarang gue tahu lu ada isinya gitu. Saya kan makin bingung kan, apalagi nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ngomong bang ke kakak saya juga kan, saya ceritain, semua keluarga saya tahu bang kalau saya itu suka digangguin seperti itu kan. Ya, jadi kakak saya tuh punya teman bang, katanya dia bisa ngobatin katanya kan gitu. Kalau lu mau nggak pis coba? Ya udah nggak apa-apa, coba aja, saya bilang gitu kan. Nah datang tuh dia bang ke rumah, kalau nggak salah ada muridnya sekitar 3 atau 4 orang lah bang gitu kan. Jadi pengobatannya itu setiap sholat isya saya disuruh sholat lagi berapa rakaat saya lupa gitu kan. Itu ada amalannya bang. Ya dia bilang gini, nanti sekitar berapa menit kemudian hujan. Nah nanti kalau lu denger suara, saya ingat waktu itu cicak berapa kali, berarti lu amalannya bener nih, bagus gitu kan. Bener bang kejadian. Gak lama hujan, saya ngitungin bener. Cok, bener ya yang dia ngomong gitu kan. Wah mudah-mudahan aja nih gue bisa sembuh gitu kan bang, saya pikir kan. Nah beberapa hari kemudian janjian kan memang datang lagi kan bang, datang lagi tuh ke rumah saya. Datang ke rumah saya, diobatin lagi sama saya. Habis sholat isya disuruh sholat lagi sambil ada masih wudhu gitu ya bang. Dia bilang gini, nanti setelah ini lu jam 8 harus tidur. Nanti lu kasih tahu lu mimpinya apa. Bener tuh bang, karena mungkin udah capek juga sekolah ya bang. Saya tidur, bener bang, saya mimpi. Jadi di rumah saya yang di Depok itu bang, saya kayak ada yang ngebisikin gini, lu naik deh ke loteng gitu bang. Naik ke loteng, apa ini? Udah ikut aja gitu. Saya naik tuh bang ke loteng. Lu angkat ya di dekat kayu itu, coba lu lihat apa. Dibisikin tuh bang di kananku, di kuping kanan saya. Bener bang, saya ambil. Saya lihat tanah kuburan ini, saya bilang itu. Saking takutnya saya bangun bang. Saya bilang sama abang saya, Yan, gue barusan ngimpi kayak gini seperti yang diomongin sama temen lu. Langsung bang dipanggilkan. Kata dia, oh kalau kayak gitu berarti benar. Mudah-mudahan lu sembuh, nggak ada yang lagi gangguin lagi gitu, kata dia. Wah saya seneng banget bang. Ya kan, sampai kasarnya udah lama saya pengen hidup tenang, pengen hidup normal gitu kan, nggak digitu-gituin lagi sama dia. Dan jujur bang, selama dia kalau mau datang bang, itu baunya bang, nauzubillah bang, saya belum pernah nyium bau apa ya sebutannya, busuk hanya atau apa saya nggak tahu. Pokoknya yang saya ingat, saya belum pernah nyium bau ini di dunia. Saking seringnya dia datang, saya tahu kalau dia mau datang bang. Busuk gitu? Bukan busuk bang, pokoknya benar-benar di hidung nggak enak lah bang. Mungkin kita bisa sampai muntah kali bang. Nah udah kejadian saya mimpi itu saya ceritain kan, saya udah seneng kan bang. Memang nggak ada tuh bang beberapa hari. Nah ini bang yang lebih parah bang. Ini benar-benar parah menurut saya. Jadi habis sholat subuh kan, memang saya suka belajar nih bang. Sambil belajar suka ketiduran saya. Tidur saya di bangku bang. Nah pas di bangku gitu saya kaget. Iya, mohon maaf ya bang Ali ya. Kaki saya itu dibengkangin bang. Saya ngelihat orang pakai tangan, tapi ininya nggak kelihatan ya mas saya. Kaki saya dibengkangin. Terus maaf bang, bubur saya disodok bang. Pakai bambu.
Dan yang di bangku itu bang, saya ngerasain dari bawah bangku itu ngejiret leher saya pakai benang bang. Mungkin abang kalau tahu benang gelasan yang tajam itu bang. Iya. Saya pegang bang di sini bang. Jadi tangan kanan saya jagain leher, tangan kiri saya megangin, maaf, dubur saya yang lagi disodok sama bambu itu kan. Nih lu. Deh. Saya juga. Terus saya bilang ini, saya udah berusaha tuh bang, udah berusaha semampu saya. Semakin saya bergerak bang, semakin sakit bang, luar biasa. Saya bilang, ya Allah, ini seksaannya kayak gini kali ya di neraka. Saya bilang gitu kan. Ini dia ditusuk, leher saya dijiret, tangan saya digini bang. Saya udah kayak ayam apaan, saya bilang gitu kan. Tapi saya nggak bisa ngelihat dia, saya cuma ngelihat ke bawahnya aja gitu kan. Nah di saat saya benar-benar udah putus asa bang, saya ingat gini ya, dalam hati saya ngomong, karena saya udah nggak bisa ngomong bang, udah nggak bisa apa-apa lagi, saya cuma gini aja. Saya bilang, oh mungkin hari ini hari terakhir gue kali, hari ini gue mesti meninggal kayaknya, saya bilang gitu kan. Tapi saya ingat lagi gini bang, saya ngomong tuh dalam hati, saya bilang gini sama dia, lu makhluk Allah, gue makhluk Allah, gue nggak pernah ngapa-ngapain lu, hari ini lu matiin gue, sampai akhir, sampai kiamat lu gue cari, bilang gitu. Saya yakin bang bahwa ada hari akhir dan ada hari penghakiman. Orang yang berbuat apapun dengan kita pasti Allah tunjukin kan di hari sana kan. Saya bilang gitu bang, matiin aja gue, nggak apa-apa, kan lu selama ini emang pengen gue mati, udah nyiksa gue terus. Udah nangis dulu, saya udah kayak udah apa, saya udah ngelihat, saya udah ngebayangin, saya udah ngeliat ayah saya lagi, adik-adik saya lagi, abang-abang saya udah ngeliat gitu kan. Tapi ajaibnya bang di situ bang, saya pikir saya udah selesai sama dia, ternyata dilepas bang sama dia, dilepas sama dia, udahan ya bang. Sakit semua bang saya, sampai saya jalan begini bang. Tapi di situ saya dapet titik baliknya bang. Titik baliknya saya yakinnya gini, ternyata lu gak bisa bunuh gue, tetap saja Allah yang maha segala-galanya. Buktinya gue udah sampai kayak gitu pun lu gak bisa eksekusi gue. Saya tambah yakin bang bahwa jodoh maut itu Allah yang punya, bukan lu. Lu mau apain gue juga terserah lu. Situ bang saya titik balik bahwa saya tambah yakin bahwa kita sama dia itu sama makhluk. Gak bisa orang sampai dicelakai sampai seperti itu bang kita. Nah setelah kejadian itu kan ya bang, saya ngomong lagi tuh sama abang saya nomor 1. Saya ceritain kejadian saya sampai disodok kayak gitu kan. Orang ayah saya sampai nangis bang, karena ayah saya tahu saya itu nggak bohong. Jadi kalau jam 2 malam saya itu nangis bang, saya teriak-teriak, sakit. Jadi kalau ibu saya maghrib, kalau saya jam 2, mungkin tetangga udah sering tahu ya, jadi tetangga udah tahu Apis tuh lagi begitu gitu. Ya, kata ayah saya gini, ayah mesti ngapain lagi, Apis? Saya juga nggak tahu ya, mesti ngapain lagi. Tapi buktinya dia nggak bisa ya matiin Apis sampai detik ini ya. Dia mau matiin, udah ngancem dari dulu, udah mau matiin dari dulu. Dan saya ingat bang, waktu dia mau ngasih ilmu bang, dia bilang, Apis, lu harus matiin si A. Itu teman baik saya bang, teman sebangku saya yang suka saya ngobrol. Tapi kalau lu matiin dia, jangan sampai darahnya jatuh ke tanah. Lu matiin dari kiri, lu patahin dulu tangannya. Dipraktekin bang sama dia. Dan orangnya namanya si ini. Habis itu kakinya, setelah dia sebelah mati, palanya lu patahin. Tapi ingat, jangan sampai darahnya jatuh ke tanah. Kalau lu bisa, lu minta apa aja sama orang pasti takut sama lu. Saya ingat bang kayak gitu. Tambah yakin bahwa sebenarnya lu nggak bisa apa-apa.
Buktinya gue udah sampai mau sekarat pun tetap aja lu nggak bisa matiin. Akhirnya saya cerita tuh sama abang saya juga yang pertama. Kata abang saya gini, kan abang saya suka ikut ngaji ya bang deket rumah. Ada Pak Ustadz yang memang dulu ngajar ngaji saya waktu kecil, ngomong. Terus kata abang saya gini, lu mau nggak diobatin sama Pak Ustadz itu? Mau, saya bilang, namanya juga pengen sembuh, saya bilang gitu kan. Ya udah besok dia mau datang katanya gitu. Ya udah, saya disuruh jangan sekolah dulu tuh bang. Karena saya sebenarnya udah ini bang, udah stres banget saya bang. Tinggal tunggu gilanya doang saya. Karena tiap malam kayak gitu. Kalau jam 2 saya suka teriak-teriak. Kalau saya tidur saya udah dicek ya, udah dibanting, udah diinjek segala macam saya udah rasain. Akhirnya beliau datang tuh bang pagi. Belum sampai pintu rumah saya bang, kan ada pagar ya. Pak Ustadz langsung ngomong gini bang, gila, yang di sini kayak nggak terima amat ya. Saya bengong, apaan Pak Ustadz? Saya nggak ngerti gitu kan. Dan Pak Ustadz itu kalau nggak salah bawa sekitar 4 murid bang, atau 3, 4 atau 4 gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, udah saya ke belakang dulu kata dia. Ya udah saya nunggu itu di ruang tamu sama muridnya ngobrol. Nggak lama saya disuruh wudhu kan, wudhu katanya, kamu sholat di kamar kan. Udah kan, semampunya dah kata itu kan, semampunya sebisanya gitu kan. Udah bang, setelah selesai saya sholat saya keluar bang. Terus saya ngeliat bang, Pak Ustadz saya sama murid-muridnya berantem bang. Udah kayak orang lagi main silat tapi sendiri bang. Mukul, nendang, banting, jatuh sendiri. Saya bilang ini orang pada kenapa ini, saya bilang gitu kan. Ini pada mabuk apa ya, saya bilang gitu kan. Tapi itu bener bang, bener-bener dia kebanting, mukul, nyekek, banting gini bang, kayak kita lagi berantem aja. Itu lama juga bang saya ngeliatin gitu kan. Akhirnya alhamdulillah tuh kata Pak Ustadz, udah alhamdulillah sini udah insya Allah udah bersih lah, udah nggak ada lagi gitu kan. Dan emang saya yakin bang, di rumah saya emang orang tetangga saya tuh sampai bilang gini bang, sampai sekarang pun masih ngomong sama saya bang, kok lu berani sih tinggal di situ. Saya bilang gini, saya sama dia sama-sama makhluk Allah, saya nggak pernah ngapa-ngapain dia. Ya kalau mau tinggal ya silakan aja, kan saya juga nggak ngerti alam dia, saya bilang gitu kan. Itu bukan 1-2 orang bang, bahkan kakak ipar saya kan pernah tinggal di situ, itu nggak berani bang. Akhirnya balik lagi ke saya diobatin sama Pak Ustadz ya. Nah dia Pak Ustadz bilang gini, bis ini saya titip, kalau emang itu dibawa aja katanya gitu. Saya ingat bang itu kayu bang segini bang, kotak wangi bang, saya nggak tahu namanya kayu apa gitu ya. Udah saya bawa. Emang setelah kejadian itu sih bang, saya nggak ini bang, udah mulai berkurang lah, udah nggak ada tuh yang namanya teror malam gitu kan. Udah nggak lagi saya dicekek gitu. Cuman kalau dia yang nongolin pada saat saya lagi kayak mau tidur gitu, suka ada bang. Pokoknya saya inget bang, kalau dia mau datang, baunya ujubillah deh, bau banget. Saya langsung buru-buru bang, bahkan saya bisa lari kali bang, saking saya takutnya sama dia. Kan capek juga bang, namanya dicekek, dibanting, diinjek, nggak bisa napas saya. Akhirnya saya bawa tuh bang kemana-mana kan. Pokoknya dia bilang kalau mau maaf ke toilet aja, jangan dibawa gitu kan bang. Udah saya bawa, tapi memang saya orangnya gimana ya bang, saya jujur aja bang, inget atau ayah saya gitu, jangan main-main aneh-aneh gitu ya bang. Jadi saya udah saya suka taruh sembarangan. 2 kali bang balik, yang ketiga saya nggak tahu kemana udah. Mungkin nggak ngerti lah saya. Cuman memang saya juga tetap bang kalau ketemu Pak Ustadz saya cium tangan gitu kan, saya menghargai beliau guru saya gitu. Jadi udah saya nggak tahu lagi tuh kemana yang dikasih sama Pak Ustadz. Jadi setelah saya diobatin sama Pak Ustadz yang tadi, ya kan saya udah rangsur-rangsur, udah alhamdulillah udah agak baik, walaupun dia cuma datang kadang-kadang aja. Ya cuman efeknya sampai sekarang nih bang ada. Jadi kalau anak sama istri saya nginep ke rumah mertua saya tidur tuh nggak berani saya matiin lampu, takut saya. Dan selalu harus ada murotal di samping saya. Kalau nggak gitu habis saya bang. Dan dia pasti alhamdulillah dia datang
dengan baunya itu bang yang apa pengalaman yang saya alamin sampai dengan detik inilah saya masih ngalamin Berarti itu juga. Bang Hafiz masih tinggal di rumah situ? Masih bang, saya di situ. Nah berarti ini makhluk-makhluk ini setelah ditinggal ke Tebet itu jadi timbulnya jadi angker gitu ya? Apa? Ya, kalau dibilang angker ya enggak, tapi ya gitulah bang. Saya juga, cuman saya berpikirnya mungkin karena dulunya kosong, terus mungkin sisaan dari yang dia kirim juga gitu kan. Ya mungkin aja sih saya mikirnya kayak gitu aja sih bang. Karena memang sebelumnya dari awal kan kita hidup baik-baik aja, nggak ada masalah gitu bang. Ya sampai segitunya ya orang sakit hati ya. Iya bang, padahal makanya omongan kita nggak terlalu kayak pedes banget gitu ya. Udah menusuk dia. iya makanya saya bilang kan redaksi penerimaan orang kan nggak ada yang sama ya bang. Kita bilang itu cuma main-main, orang bilang serius. Makanya misi saya tuh cuma bilang udah deh, kalau kita nggak bisa ngomong yang enak, kita diem aja. Takutnya sakit hati orang. Kan belum tentu juga dia yang salah, mungkin kitanya yang ngomongin sembarangan. Kayak gitu bang. Itu selalu saya ingetin buat diri saya, buat anak dan istri saya, udah kalau kita ngomong deh yang baik-baik aja. Iya. Ataupun ya udah kita diem. Apa sih kalau kata orang tuh jaga lisan? Iya bang, jaga mulutmu, harimaumu. Kayak gitu bang. Itu yang saya alamin, yang bisa saya bagi. Tapi memang dari dulu setelah ditempati ulang itu nggak ada kayak diselamatin gitu nggak? Ya ini bang, ayah saya itu kalau saya bilang ayah saya itu Muhammadiyah ya bang. Jadi nggak percaya nama. Oke. Sedangkan dari ibu saya memang NU Tulen gitu kan. Ya otomatis ibu saya ngikutin apa kata ayah saya kan gitu, seperti itu. Jadi kalau Muhammadiyah kan nggak terlalu banyak ini ya, apa kayak pengajian apa kayak segala macam gitu ya. Bahkan bang, kalau saya boleh ngomong lebih ekstrim bang, waktu ibu saya meninggal bang, tetangga saya ngomongnya apa bang? Ibu lu kayak mati kucing dah, nggak ada selamatannya. Iya, nggak ada, udah meninggal ya nggak ada. Kalau kayak saya NU ya, 7 hari, sampai 7 hari sampai 40 hari ada terus kan. Iya, ya kan saya kan mikir gini, ya ayah saya kan pemimpin saya ikut aja, mungkin ayah saya punya pemikirannya seperti apa ya saya nggak tahu gitu kan. Cuman yang saya pikir kalau kita mungkin A, ya kita jangan menjudgment orang, mungkin orang punya alasan lain kayak gitu sih bang. Itu bang, sampai sekarang saya masih suka digituin, ibu lu ya ini ya mati nggak digituin gitu. Tahu sendiri bang, namanya orang mulutnya. Ya benar. Tapi kalau dari itu ya doa atau yang lain-lain gitu, berarti cuma berdoa aja, mungkin didoakan aja. Iya ya? Bang, jadi kalau yang saya ingat itu kata ayah saya kalau sholat, ya itu doanya anak yang soleh gitu katanya bang. Ya udah saya ikut aja itu. Sama aja sih sebenarnya ya. Iya. Cuma mungkin cara mengerjakannya beda. Iya. Kalau saya sih secara pribadi ya mau ngelaksanin ya silakan, mau enggak ya nggak masalah. Tapi jangan ngomongnya orang seperti itu gitu kan. Kayak seperti binatang aja kan kayaknya nggak enak itu bang didengar, itu aja sih bang. Ya. Oke. Terus untuk yang kabarnya si orang yang nyantet ibunya ini gimana nih setelah itu? Masih ada bang. Jadi kita setelah kejadian ibu saya nggak ada, kita ngumpul bareng. Ayah saya bilang udah biarin aja, semua kita serahin sama Allah. Kita kan nggak tahu ke depannya orang gitu. Cuman yang selalu saya ingat tuh dari ayah saya, jadi dia bilang kebaikan ya balasannya kebaikan, itu aja. Jadi udah kita pasrahin aja semua, sampai saya diperlakukan seperti itu. Saya nggak ada inian bang, nggak ada kepinginan wah dia harus gue balas sama kayak gue, nggak bang. Saya yakin pasti Allah tunjukin. Saya nggak tahu lah caranya seperti apa gitu. Ya, jangan kita nodai tangan kita untuk sesuatu yang jahat ya, untuk membalas kayak gitu bang ya. Oke, Bang Hafiz, ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Kira-kira ada yang kurang mungkin? Silahkan, atau pesan-pesannya nih ke penonton sebelum kita akhiri. Iya, saya sih buat saya pribadi, keluarga saya, dan buat penonton semua,
alangkah baiknya sebelum kita bicara mungkin kita berpikir dulu, mungkin kita timbang rasa dulu apa omongan kita itu nyakitin orang atau enggak. Ternyata dengan lisan itu membuat hidup kita jadi sengsaranya luar biasa. Seperti itu sih Bang. Oke, Bang Hafiz, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Hafiz. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Hafiz, terima kasih. Sama-sama Ya. Bang Ali. Kita doakan untuk ibundanya semoga husnul khotimah. Ya, Bang. Amin amin. Makasih Bang Ali. Sampai jumpa.